Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lihatlah tanda kasih Allah. Harapan dunia telah datang melawat umatnya. Sambutlah dia, juru selamatmu. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah beribadah hanya kepadanya. Kita akan menyalakan lilin untuk memulai ibadah kita. Kita undang pengkhotbah, perwakilan Parhalado, perwakilan Ama, perwakilan Ina, perwakilan remaja, perwakilan Naposo, dan perwakilan guru sekolah minggu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Surya pagi dari tempat yang tinggi menyinari kegelapan. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku.
Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kembali kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hidup
telah lama dinubuatkan kedatangan Mesias. Dengarlah beritanya yang dibawakan melalui liturgi guru-guru sekolah minggu. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 5 dan 6. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub Selah. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Mazmur 118 ayat 23. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Pengganti hukum Taurat pada Natal umum ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 12. Demikian bunyinya. Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Kita bernyanyi. Segala isinya, dengarlah beritanya melalui liturgi remaja dan Naposo. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 4 dan 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mazmur 104 ayat 24 dan 30. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Mazmur 8 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan. Apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga kau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 6 dan 7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Kita bernyanyi. Firman jadi manusia.
manusia memberontak dan jatuh ke dalam dosa. Dengarlah beritanya melalui liturgi yang akan dibawakan kaum bapa. Tes. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang punya akal, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Roma 3 ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Roma 3 ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rom 3 ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain, yang berjuang untuk melihat hukum yang lain, melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mazmur 107 ayat 18. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mazmur 107 ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Allah telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan epistel pada malam Natal umum ini yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Natal berkah.
Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah berita Natal. Dengarkanlah kabar sukacita itu melalui liturgi yang akan dibawakan kaum ibu. Lukas 2 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 sampai 4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai 6. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7 sampai 8. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9 dan 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita bernyanyi sambil menyalakan lilin. Kita bangkit berdiri. Senyap bintangnya gemerlap, juru selamat umat manusia sudah lahir di dunia. Jemaat kita undang mengangkat lilinnya. Sungguh senang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat ibadah kita di Natal umum saat ini adalah kita sedang merayakan hari kelahiran Kristus. Besok ibadah Natal kita, Natal yang pertama, tanggal 25 Desember 2020. Gereja kita akan membuka ibadah 4 kali. Minggu pagi masuk pukul 7 WIB sampai dengan selesai. Kedua minggu pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Di minggu siang masuk pukul 11.30 sampai dengan selesai. Dan di minggu sore masuk pukul 17 sampai dengan selesai. Di semua ibadah gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus. Demikian warta jemaat di Natal umum kita malam hari ini. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada perpunguan Bodari, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus 24 Desember 2020, marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan, khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita HKBP yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 6.
Saya akan membacanya, kita ikuti di dalam hati yang teduh. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Kami menyampaikan kepada kita, baik yang beribadah sekarang di gereja dan juga Bapak Ibu jemaat Sekolah Minggu Remaja Naposo Bulung yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, atau siapapun yang mengikuti ibadah HKBP Pekanbaru saat ini. Kami menyampaikan selamat hari Natal bagi kita. Tuhan memberkati kita. Walaupun dalam suasana keprihatinan akibat dampak pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi sukacita kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa keselamatan. Apapun yang kita hadapi saat ini yang berdampak dalam kehidupan kita, bukan hanya kita tapi dunia ini secara global, namun kita harus tetap berpengharapan, dan itulah yang kita rayakan malam hari ini. Mungkin kita tahun ini tidak bisa pulang ke rumah kita ke Bonapasogit ya. Ada yang sudah membuat rencana tapi karena ada peraturan lalu membatalkan. Tidak apa-apa ya. Makanya ada membuat rencana peta mudik tahun 2020. Dari kamar, kemudian ke toilet, kemudian ke dapur, ke halaman rumah. Dan itulah berputar-putar lah petanya itu kan. Kalau orang OTW kita tahe, dak pola wae itu. Semangatlah. Jadi suasana Natal 2020 boleh berbeda dari tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, tetapi semangat pengharapan kita harus selalu baru. Karena pandemi COVID-19 bukanlah penghalang kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Sehingga dengan Natal 2020 yang masih diperbolehkan untuk kita rayakan, itu semua membawa kita untuk mensyukuri berkat Tuhan. Kita memang prihatin, namun kita tetap percaya bahwa di balik semuanya ini akan ada hal berita yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada gereja, kepada bangsa kita, dan kepada dunia ini. Inilah yang kita lihat dalam teks kita malam hari ini. Dengan topik terang telah bersinar dalam kegelapan.
ai naung bicar do panodangi di hagulapun. Jemaat, saudara-saudari, ini berita baik ini. Ini berita sukacita tema kita, Natal kita tahun 2020. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Ibaratnya kita sekarang berada dalam situasi kegelapan. Lalu ada suara yang mengatakan terang telah datang. Dan terang itu tidak pernah kalah oleh kegelapan. Segelap apapun itu, kalau ada cahaya sedikit saja, maka suasananya akan berubah. Tetapi seterang apapun itu, ada kegelapan, tetap terang akan mengalahkan kegelapan itu. Maka ini adalah berita sukacita, berita baik bagi kita. Mari semangat, mari kita tersenyum di dalam merayakan Natal kita ini. Sekalipun saya tidak bisa melihat senyum Bapak Ibu karena masker itu kan. Ya. Terkadang sakit juga perasaan, sudah senyum kita paksa-paksa mata kita tersenyum. Tapi karena tidak dilihat sehingga ya biasa-biasa aja kan. Namun inilah situasi kita sekarang. Tapi berita baik ini menjadi semangat bagi kita Bapak Ibu. Mari sambutlah kelahiran Tuhan Yesus dengan pengharapan yang baru. Dengan sikap yang baru dalam rasa syukur. Maka kita lihatlah pesan-pesan dari teks kita yang menjadi perenungan kita. Yang bisa kita bawa ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita. Sebagai pesan Natal dalam tahun 2020. Yang pertama, kelahiran Yesus membawa sinar terang yang bersinar dalam kegelapan. Kelahiran Yesus membawa sinar yang bersinar dalam kegelapan. Saya mulai dulu dari situasi bangsa Israel pada waktu itu, di mana pada waktu itulah masa-masa kekelaman, masa-masa kegelapan dan suram ketika masa Raja Ahas. Keadaan bangsa Israel betul-betul dalam keterpurukan. Krisis kepemimpinan, krisis moral, krisis peribadahan, krisis di dalam ekonomi terjadi pada waktu itu. Maka Yesaya menubuatkan akan ada terang. Dan itu nubuatan itu adalah mengarah kepada Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Terang itulah yang akan mengalahkan kegelapan, masa-masa kegelapan yang dihadapi oleh Israel. Dan terang itulah sekarang yang kita rasakan. Dalam arti bahwa tidak selamanya kesuraman itu terjadi. Kesuraman kegelapan itu akan digantikan oleh terang. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Maka bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang bersinar atasmu. Kristus yang lahir ribuan tahun yang lalu, yang kita rayakan malam hari ini, dia membawa sinar terang kepada kita masing-masing, kepada keluarga kita. Terimalah itu, bukalah hatimu, agar itu yang menerangi perjalanan hidup kita. Terang, dalam bahasa Ibrani terang itu adalah or, yang artinya matahari. Jadi para pengikut Kristus yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus harus bahkan melebihi matahari yang senantiasa bersinar. Sekalipun tidak dipuji orang lain, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, matahari itu terus bersinar. Natal itu mengajak kita seperti dalam Matius itu, jadilah garam dan terang dunia. Karena Kristus yang lahir itu membawa the great light, terang yang besar yang mengalahkan kegelapan. Kegelapan dalam bahasa Ibrani yaitu Hosek.
Apa itu kegelapan? Dosa. Apa itu kegelapan? Kebodohan. Kegelapan itu adalah kejahatan. Terang itu mengalahkan kegelapan. Yang sampai sekarang masih terjadi di sekitar kita. Masih terjadi penindasan. Masih terjadi yaitu hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Pesan yang pertama, Kristus yang lahir itu membawa sinar terang, bersinar dalam kegelapan. Maka hai umat Tuhan, Bapak Ibu kita semua yang beribadah saat ini, baik yang di rumah, bersinarlah. You are the light of the world. Kamu adalah garam dan terang dunia ini. Dengan hidup kita, sikap kita, orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus bersinar. Sekecil apapun terang yang bisa kita pancarkan, maka itu akan berdampak bagi orang lain. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk bersinar. Dengan cara apa? Dengan cara tetap menjaga protokoler kesehatan. Jangan sampai anak-anak Tuhan, anak-anak yang bandel, yang tidak mengikuti protokoler kesehatan. Dimanapun kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Pesan yang kedua, terang itu membawa sukacita besar, sorak-sorai seumpama orang yang panen. Ini para petani sawit ini 2 kali dalam sebulan panen ya. Iya. Jadi kalau sudah panen, wah luar biasa ya. Yang kita bekerja di pemerintahan, gajian, ya kan? Di swasta sebagai karyawan, pegawai, pengajar, ya, para medis, semuanya kita pasti mengalami masa-masa panen. Ketika kita panen, semua jerih payah lelah kita itu bisa kita lupakan. Seperti para petani yang menaburkan benih, yang bekerja tidak mengenal matahari, hujan, terik matahari, dia terus menaburkan benih. Dan keyakinannya suatu hari pasti akan panen. Jadi perasaan panen itulah, seperti itulah digambarkan ketika kita menyambut terang itu. Lebih daripada ketika kita gajian, ketika kita mendapatkan THR. Sudah dapat THR-nya ya? Tunjangan hari, bukan THR ya, tunjangan hari Natal, tunjangan tahun baru. Wah, ini pasti akan diberikan nanti sebanyak-banyaknya untuk Tuhan juga Tuhan. Iya kan? Amin. Terang itulah yang membawa kita bersorak-sorai seperti panen tadi. Jadi kegembiraan kita itu tidak dikalahkan oleh hal-hal yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Karena kita bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Kristus yang lahir yang dinubuatkan dalam Yesaya 7:14 juga. Yang jauh sebelumnya dinubuatkan, dia akan dinamakan, disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itulah kesempurnaan sang terang, sang firman Yesus yang kita sambut itu. Dia seorang penasehat ajaib. Kalau orang Israel ada penasehat-penasehat para imam, nabi, tetapi ada juga penasehat-penasehat pada waktu itu yang memberikan nasihat yang salah. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, Yesaya menubuatkan ada seseorang sosok penasehat ajaib. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan penasehat ajaib ini tidak perlu dinasehati. Tidak perlu membutuhkan penasehat. Kalau kita pasti ada penasehat kita. Selalu di atas penasehat ada penasehat. Presiden saja ada dewan penasehatnya. Untuk mengingatkan akan kepemimpinannya. Tetapi ini sang penasehat ajaib itu
yang akan menasehati kita dengan wibawanya. Seperti dalam epistel tadi dikatakan, dengan wibawa menasehati, memberikan nasihat-nasihat kehidupan bagi kita. Maka kita juga haruslah saling menasehati. Barang siapa memiliki karunia menasehati, hendaklah dia berdoa dan saling menasehati di dalam kasih. Minimal kita menasehati diri kita sendiri. Minimal orang tua bisa menjadi penasehat bagi anak-anaknya. Jangan pula menasehati anak-anaknya pergi ke gereja tapi dia tidak ke gereja. Minimal. Inilah yang diteladankan oleh sang penasehat ajaib itu. Allah yang perkasa, El Gibor. Allah yang perkasa itu tidak memandang rendah orang yang hina. Sedangkan dunia ini seringkali ketika dia perkasa, ketika dia gagah, ketika dia kuat, dia memandang rendah orang lain. El Gibor di sini adalah Allah yang perkasa yang menyelamatkan, yang memampukan kita untuk senantiasa saling mengasihi. Bapa yang kekal, Alfa dan Omega, yang tidak berawal dan berakhir. Raja damai yang membawa damai di tengah-tengah kita, dan itulah suara Natal kita hari ini. Dengan gelar Yesus pribadi, Yesus yang dinubuatkan itu menjadi berita sukacita bagi kita. Dialah yang mengokohkan kerajaan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Natal yang kita rayakan malam hari ini, tentu dalam situasi yang mencekam. Apa yang membuat kita mencekam? Bukan hanya pandemi. Tadi sore sudah datang di sini kepolisian memeriksa apakah ada teror bom dan lain. Jadi memang betul-betul situasi kita seperti berada dalam ancaman dan kecaman. Tapi hari ini ada berita sukacita bahwa tidak selamanya kegelapan itu terjadi. Tidak selamanya masa suram yang kita alami dalam keluarga kita masing-masing itu akan terus berlangsung. Ada pengharapan di dalam Kristus yang lahir. Maka mari bersemangat. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Dialah Kristus terang yang sangat besar, memberikan sinar kebahagiaan sukacita bagi kita semuanya. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Tuhan menguatkan, memberkati kita di dalam kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Suasana boleh berbeda tahun 2020, tetapi semangat pengharapan kita harus terus baru di dalam Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih untuk terang yang hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kelahiran Yesus. Yesuslah terang yang sesungguhnya, yang menerangi perjalanan hidup kami di tengah-tengah kegelapan saat ini Tuhan. Terlebih di situasi pandemi COVID-19. Sepertinya kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena semuanya serba dibatasi, kami harus menjaga jarak. Namun pengharapan kami harus terus hidup. Karena terang di dalam Yesus mengalahkan kegelapan, maka kami harus bersemangat. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penasihat yang ajaib. Nasihat-nasihat-Mu di dalam firman-Mu memberikan hidup bagi kami. Dan kami juga harus saling menasihati dalam kasih. Engkaulah Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui Natal ini kami merasakan damai. Natal yang sederhana. Natal yang membawa kami kepada perenungan. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau datang ke dunia ini bersama-sama dengan kami untuk menyelamatkan kami. Biarlah ibadah Natal kami ini layak di hadapan-Mu. Dan kami dimampukan melanjutkan kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam Yesus Kristus, Sang sumber terang.
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dan tetap kita menjaga jarak. Terdengar suara malaikat menyanyikan pujian dari
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Natal buat kita semuanya. Horas.